Aku tak pernah menyangka, di balik seragam petugas kebersihanku yang lusuh di kantor mantan suami, rahasia besar tentang warisan dan pengkhianatan yang kudengar dari bawah meja. Sebelum kita mulai lebih lanjut, yuk, tekan tombol suka, serta tombol subscribe agar tidak ketinggalan kisah menarik lainnya. Dan jangan lupa absen asal kota Bapak Ibu di kolom komentar. Semoga rezeki kita semua dilancarkan, kesehatan kita diberkahi, dan keluarga kita selalu harmonis dalam lindungannya. Amin. Sudah sebulan penuh rumah kami beraroma parfum mewah, bukan lagi aroma masakan rumahan. Dulu, malam minggu kami habiskan di depan televisi murah sambil berbagi mie instan, tapi kini, setiap malam terasa seperti pemotretan majalah. Dingin, indah, dan palsu. Aku tahu ada yang berubah pada Ardan sejak ia resmi menjadi CEO Arsana Tech, perusahaan teknologi besar di kota metropolitan ini. Ia tidak lagi melihatku sebagai Maya, istri yang menemaninya dari nol, tetapi sebagai bagian inventaris lama yang harus segera di-upgrade. Jumat malam itu terasa seperti malam terakhir di bumi. Lampu kristal raksasa yang baru dipasang di ruang tamu bersinar terlalu terang, menimpa lantai marmer yang mengilap hingga memantulkan bayanganku seperti hantu. Kirana, putri kecil kami yang baru berusia 5 tahun, sedang asyik bermain dengan boneka beruangnya di sudut, sama sekali tidak menyadari ketegangan yang menggantung di udara. Aku sedang menunggunya pulang. Ardan seharusnya tiba sejak tadi, tetapi peresmian jabatan barunya rupanya diikuti dengan jamuan makan malam yang sangat larut. Aku mengenakan daster biru muda yang sedikit pudar di bagian bahu, jilbab instan sederhana, dan memegang segelas air putih dingin untuk menyambutnya. Pukul 11 malam, deru mesin mobil sport Italia yang baru dibelinya menggema di halaman. Pintu depan terbuka keras. Ardan melangkah masuk, setelan jas hitam custom miliknya masih licin sempurna, memancarkan aura kemenangan dan arogansi yang menusuk. Wajahnya yang selama ini selalu kuanggap tampan, kini terlihat asing dan keras. Senyum lebar yang ia pamerkan di televisi siang tadi seketika lenyap begitu matanya menangkap sosokku. Aku mendekat, menyodorkan air putih itu sambil tersenyum kecil. "Selamat datang, Mas. Ini air dingin. Mungkin kamu haus." Reaksinya bukan sapaan hangat yang kurindukan, melainkan ekspresi jijik yang begitu terang-terangan. Itu adalah tatapan yang sama persis seperti saat ia melihat sampah di jalan. Tanpa mengucapkan sepatah kata pun, Ardan menepis gelas di tanganku dengan punggung tangannya. Gelas itu meluncur, menghantam lantai marmer dengan suara pecahan yang memekakan, dan air dinginnya menyebar seperti peta di lantai. Suara pecahan kaca itu membuat Kirana terperanjat. Anak itu langsung menangis pelan, lari dan bersembunyi di balik sofa, takut dengan ledakan yang tiba-tiba terjadi. Aku terpaku, mataku membelalak tak percaya. Ini bukan Ardanku. Ardan yang ku kenal akan langsung memelukku dan menanyakan bagaimana hariku. Ardan yang ini adalah sosok asing yang dingin, terbuat dari kesombongan yang baru. "Apa yang kamu lakukan, Mas?" Suaraku bergetar. Aku berusaha mengendalikan diri, meski dadaku mulai sesak. Ardan hanya menatapku, matanya kosong dan dingin, seperti menatap dinding. Ia lalu melemparkan sebuah amplop coklat tebal ke wajahku. Amplop itu meluncur kasar, mendarat di kakiku yang gemetar. "Itu surat cerai," ucapnya datar. Suaranya mengandung nada final yang tak terbantahkan. "Tanda tangani sekarang juga, dan kemasi barang-barangmu. Segera tinggalkan rumah ini." Aku merasa dunia di sekelilingku runtuh. Jantungku berdebar sangat kencang hingga aku takut suaranya terdengar oleh Kirana. Aku memungut amplop itu dengan tangan gemetar. "Salahku apa, Mas? Kenapa kamu setega ini?" Aku mencoba memohon, mencoba mencari kembali alasan, mencoba mengingatkannya pada janji suci pernikahan kami 5 tahun lalu. Ardan tertawa. Tawa yang sinis, kering, dan sangat menyakitkan. Ia mendekat. Aroma parfum mahalnya memenuhi rongga hidungku. "Dengar, Maya. Aku sekarang CEO Arsana Tech.
Aku adalah wajah baru kesuksesan, wajah kemewahan, dan aku butuh pendamping yang selevel. Lihat dirimu, katanya sambil menunjuk daster pudar yang kukenakan. Kamu adalah gambaran masa lalu yang menyedihkan. Wanita kampung yang hanya tahu urusan dapur dan kasur. Kata-kata itu bagaikan palu godam yang menghantam harga diriku. Selama ini, aku bangga menjadi ibu rumah tangga yang merawat keluarganya dengan baik. Aku bangga dengan kesederhanaanku. Ternyata, di mata Ardan, semua itu adalah aib. Aku butuh wanita yang bisa diajak ke pesta bisnis, bukan wanita yang bikin malu di depan kolega. Dia berteriak, tidak peduli dengan pecahan kaca di lantai atau tangisan Kirana yang semakin kencang. Saat aku mencoba meraih tangannya, mencoba mengingatkannya pada perjuangan kami dulu saat hanya makan nasi dengan lauk telur dadar berdua, Ardan justru mendorongku kuat-kuat. Tubuhku terhuyung ke belakang dan menabrak dinding dingin. Aku tercekat, air mata tak terbendung. Tiba-tiba, suara langkah kaki sepatu hak tinggi yang berdentum di tangga menginterupsi adegan itu. Itu adalah Nyonya Sofia, ibu kandung Ardan, yang selalu tampil glamor dengan perhiasan berlebihan, seolah-olah seluruh tubuhnya adalah etalase berjalan. Nyonya Sofia telah lama tidak menyukaiku. Ia selalu menganggapku tidak membawa keberuntungan finansial, selalu menekankan bahwa putra semata wayangnya pantas mendapatkan yang lebih baik. Bagus. Nak, akhirnya kamu sadar diri juga, ujar Nyonya Sofia dengan nada mengejek. Wanita itu tersenyum puas melihat kondisiku yang berantakan di lantai. Maya, Ardan sudah bekerja keras sampai di titik ini. Kamu hanya akan menjadi beban dan mempermalukan keluarga kita. Pungut dirimu dan enyah dari sini. Nyonya Sofia bahkan tidak repot-repot menunggu. Ia mengambil sebuah koper besar dari gudang dan melemparkannya tepat ke hadapanku. Koper itu mendarat dengan bunyi keras di lantai kayu, seolah-olah dia sedang menyuruh seekor anjing pergi. Jangan biarkan satpam komplek menyeretmu keluar. Itu akan lebih memalukan. Aku merasakan kemarahan yang meluap-luap, bercampur dengan rasa sakit hati yang luar biasa. Bagaimana bisa dua orang yang seharusnya kuanggap keluarga ini begitu kejam? Kirana, yang sedari tadi bersembunyi, merangkak keluar dan lari memeluk kakiku sambil terisak. Ia memelukku erat, tubuh kecilnya gemetar. Melihat mata Kirana yang sembab, air mataku langsung kering. Aku sadar, memohon kepada manusia yang hatinya sudah tertutup oleh kesombongan adalah hal yang sia-sia dan membuang waktu. Aku tidak boleh terlihat lemah di depan Kirana. Dengan sisa tenaga dan harga diri yang kupertahankan, aku bangkit berdiri. Aku memeluk Kirana erat-erat, mencium puncak kepalanya. Kita akan berpetualang, sayang, bisikku, berusaha tersenyum di balik tangisan yang tertahan. Kita akan pindah ke tempat yang lebih seru. Ayah sedang sibuk dengan pekerjaannya. Aku mengambil koper yang dilemparkan Nyonya Sofia. Tanganku terasa berat saat memasukkan pakaian-pakaian lusuhku dan baju Kirana secara asal. Ardan menegaskan bahwa aku tidak boleh membawa harta benda apapun, bahkan perhiasan yang pernah ia berikan. Semua itu milikku, Maya. Termasuk perhiasan yang kupakai sebagai gajimu selama ini, katanya sinis. Aku tidak peduli. Aku hanya membawa pakaian, beberapa mainan Kirana, dan sedikit uang tabungan hasil sisa belanja bulanan yang diam-diam kusesuaikan. Uang itu kukumpulkan sedikit demi sedikit karena aku memang memiliki kebiasaan menyisihkan uang untuk berjaga-jaga. Aku tidak menyangka, berjaga-jaga itu datang begitu cepat dan begitu menyakitkan. Saat aku menutup koper itu, aku sempat melihat pantulan diriku di cermin besar dekat pintu. Sosok yang sangat menyedihkan, mata bengkak, daster kusut, dan wajah yang penuh kepahitan. Aku menuntun Kirana, yang masih memeluk boneka beruangnya dengan erat, menuju pintu utama. Aku tidak menoleh ke belakang. Ardan dan Nyonya Sofia berdiri di sana, seperti dua patung batu yang tidak punya hati, menyaksikan kepergianku. Aku hanya berharap mereka cepat muak dan segera meninggalkanku. Tidak ada drama lagi,
Tidak ada kalimat perpisahan. Hanya keheningan yang dingin. Kami berjalan kaki menyusuri jalanan komplek perumahan elit yang sepi. Udara malam kota metropolitan yang dingin mulai menggigit kulitku. Jalanan itu terlalu sunyi. Hanya diterangi lampu-lampu taman yang mahal. Kirana terus bertanya dengan suara polosnya yang membuat hatiku teriris. Mama, kenapa papa jahat? Kenapa Kirana tidak boleh tidur di kamar Kirana lagi? Aku harus menelan pil pahit itu sendirian. Aku harus menahan diri agar tidak menangis di depan anakku. Papa sedang banyak pekerjaan. Sayang, kita harus membantu papa dengan pergi sebentar. Kita akan menemukan rumah baru yang lebih indah. Rumah baru yang lebih indah. Aku tahu itu adalah kebohongan terbesar yang pernah kuucapkan. Kami berjalan cukup jauh, mencari taksi atau angkutan umum yang mau membawa kami ke pinggiran kota. Kota metropolitan ini terlihat indah di siang hari, tetapi malam ini, ia terasa seperti monster beton yang siap menelan kami. Aku akhirnya menemukan sebuah taksi lusuh di luar komplek. Aku menyebutkan alamat rumah kos yang pernah kulihat iklannya di internet. Saat taksi melaju, aku menatap kembali ke rumah mewah itu. Rumah itu tampak terang benderang, berdiri angkuh, seolah menertawakan penderitaanku. Rumah itu bukan lagi rumahku. Itu adalah kandang emas yang telah menahanku. Dan kini, aku bebas. Bebas dalam kemiskinan dan ketidakpastian. Sepanjang perjalanan, air mata Kirana sudah berhenti. Tetapi anak itu tertidur pulas di pangkuanku, kelelahan. Aku menatap wajahnya yang polos. Dan hati kecilku bertekad, aku tidak akan membiarkan Ardan menghancurkan masa depan putriku. Aku akan berjuang. Aku akan bangkit. Kami tiba di rumah kos di pinggiran kota. Bangunan itu tampak tua, dindingnya lembab, dan udaranya berbau apek. Ini sangat kontras dengan kamar tidur Kirana yang dulu berlapis karpet tebal dan penuh boneka. Uang di dompetku sangat terbatas. Hanya cukup untuk membayar sewa 1 bulan di muka dan membeli makan seadanya selama beberapa hari. Melihat kondisi kamar yang kecil dan pengap itu, aku merasakan gelombang keputusasaan. Tapi, aku segera menepisnya. Aku harus mencari pekerjaan segera. Stok susu Kirana menipis, dan aku tidak ingin ia sakit karena kekurangan gizi. Malam itu, aku tidur di lantai yang dingin, memeluk Kirana yang meringkuk di dalam selimut tipis. Ardan dan Nyonya Sofia mungkin sedang menikmati sampahnya mahal di rumah mewah itu, merayakan kebebasan mereka. Sementara aku harus berjuang dari nol, tanpa ijazah tinggi, tanpa pengalaman kerja, dan tanpa dukungan siapapun. Teringat saat Ardan berkata aku hanya pantas menjadi wanita kampung yang tahu urusan dapur. Aku tersenyum kecut dalam kegelapan. Baik, jika aku hanya tahu urusan dapur, aku akan mencari pekerjaan di dapur. Jika tidak ada, aku akan melakukan apapun, bahkan pekerjaan yang paling hina, asalkan halal. Tekadku menguat. Rasa sakit dan dendam ini akan menjadi bahan bakar utamaku. Aku adalah Maya, bukan lagi wanita lemah yang dicintai, tetapi seorang ibu yang harus berjuang untuk hidupnya dan hidup putrinya. Pagi menyambutku dengan aroma got yang menyengat. Aku terbangun dengan punggung pegal dan mata bengkak. Kirana masih tertidur pulas. Aku menatap Kirana. Wajahnya begitu damai, seolah semua masalah di dunia ini tidak ada. Mama akan bekerja, nak. Bisikku pada Kirana yang terlelap. Mama janji, kamu tidak akan kelaparan. Aku segera mandi dan mencari lowongan pekerjaan. Aku mencoba melamar ke beberapa toko dan warung, tetapi penolakan demi penolahan yang kudapatkan. Alasannya klise, kurang pengalaman, usia yang sudah tidak muda, atau tidak punya ijazah yang cukup. Setelah berhari-hari menelan penolakan, uangku benar-benar menipis. Aku bahkan rela tidak makan seharian, hanya minum air putih yang kumasak ulang, agar Kirana bisa tetap makan nasi bungkus yang kubeli dari warung. Perutku melilit, tetapi melihat Kirana tertawa saat makan, rasa lapar itu seolah menghilang. Dalam keputusasaan,
Aku melihat sebuah lowongan pekerjaan di papan pengumuman buram dekat pos ronda. Dibutuhkan petugas kebersihan gedung perkantoran. Tanpa berpikir panjang, aku melamar ke perusahaan penyalur tenaga kerja itu. Aku tidak peduli jika harus bekerja kasar, membersihkan toilet, atau mengepel lantai. Asalkan itu adalah pekerjaan halal, aku akan melakukannya. Hari wawancara, aku memakai baju terbaikku yang sudah sangat usang. Aku berusaha terlihat sopan, meski rasa malu karena harus melamar sebagai petugas kebersihan menghantuiku. Selesai wawancara singkat yang lebih banyak menanyakan kesiapan fisik daripada kemampuan otak, aku diterima. Aku harus segera mulai bekerja. Aku kembali ke kos dengan hati campur aduk. Senang karena mendapatkan pekerjaan, tetapi takut membayangkan betapa beratnya pekerjaan fisik yang harus kulakukan. Vendor kebersihan itu rupanya baru saja memenangkan kontrak besar dengan perusahaan teknologi terkemuka. Mereka membutuhkan banyak tenaga baru. Aku mendapat seragam biru muda yang agak kebesaran, sepatu karet, dan masker wajah. Saat ku berangkat kerja di hari pertama, aku sempat merasa mual dan pusing. Aku meninggalkan Kirana yang masih tertidur. Aku menitipkan kunci cadangan pada tetangga kos yang baik hati, seorang ibu parubaya yang berjualan gorengan, agar Kirana aman sampai aku pulang sore hari. Aku tiba di lokasi yang ditunjukkan oleh supervisor. Aku berdiri mematung. Duniaku seakan berhenti berputar. Pencakar langit megah di hadapanku, dengan logo huruf A yang besar dan mentereng, adalah gedung Arsana Tech. Ya, takdir seolah sedang menertawakanku habis-habisan. Aku akan menjadi petugas kebersihan di perusahaan milik mantan suamiku sendiri. Rasa takut dan malu menyeruak. Aku ingin lari. Aku ingin bersembunyi. Tapi, bayangan wajah Kirana yang pucat dan kelaparan kembali terlintas di benakku. Aku tidak boleh menyerah. Rasa malu dan takutku tidak sebanding dengan nyawa putriku. Aku menarik napas dalam-dalam, mengencangkan masker di wajahku, dan menarik topi seragam kebersihanku serendah mungkin. Aku harus memastikan tidak ada yang bisa mengenaliku. Tidak ada yang boleh tahu bahwa Maya, mantan istri CEO, kini adalah salah satu OB yang bertugas membersihkan toilet dan membuang sampah. Aku melangkah masuk ke dalam lobi yang mewah. Lobi yang dulu selalu kumasuki sebagai nyonya CEO. Sekarang, aku kembali sebagai sosok yang tidak terlihat. Langkah pertamaku di Arsana Tech sebagai petugas kebersihan terasa seperti langkah menuju neraka yang baru. Pekerjaan sebagai petugas kebersihan sungguh jauh dari kata mudah. Jauh lebih berat dari yang pernah kubayangkan saat melamarnya. Sebelum matahari terbit, aku sudah harus meninggalkan kamar kos yang dingin, mencium kening Kirana yang masih terlelap. Tugas pertamaku adalah memastikan lobi mewah Arsana Tech mengilap seperti cermin. Lantai marmer harus kering dan bebas noda sebelum para eksekutif berjas mahal mulai berdatangan. Setiap pagi, punggungku terasa mau patah dan kakiku bengkak. Dulu, tangan halusku hanya terbiasa memotong sayuran atau memegang sendok perak. Tetapi kini, ia kasar dan memerah karena berulang kali terkena cairan pembersih kimia yang menusuk hidung. Aku mengenakan seragam biru muda yang kusam dan topi yang ditarik rendah, memastikan wajahku tersembunyi sepenuhnya di balik masker kain. Aku menjadi sosok tak terlihat. Seseorang yang keberadaannya hanya disadari ketika lantai kotor atau tempat sampah meluap. Para staf senior dan direksi akan melewati lepas, menganggapku seperti bagian dari perabot kantor. Aku sudah berjanji pada diriku sendiri untuk tidak pernah mencari perhatian, tidak pernah melihat ke atas, dan hanya fokus pada kain pel dan sapu di tanganku. Aku adalah hantu di kantor mantan suamiku sendiri. Salah satu area yang menjadi rutinitasku adalah membersihkan koridor menuju ruang direksi. Di sana, aku sering melihat Santi, sekretaris pribadi Ardan. Santi adalah gadis muda yang sopan dan cekatan, tetapi wajahnya selalu pucat dan matanya sering sembab, seolah-olah dia baru saja menangis. Aku sering mendengar bentakan Ardan dari dalam ruangannya, memarahi Santi hanya karena kesalahan sepele seperti kopi yang kurang panas atau jadwal yang bergeser beberapa menit. Aku mengenali suara itu,
Suara yang dulu menjanjikan perlindungan, kini menjadi sumber teror bagi orang lain. Kadang, saat aku membersihkan tempat sampah di dekat meja kerjanya, Santi akan menatapku sekilas. Tatapannya tidak mengandung jijik seperti kebanyakan staf lain, melainkan sedikit rasa simpati dan lelah yang mendalam. Suatu kali, aku melihatnya menangis diam-diam saat Ardan pergi. Aku yang merasa tidak enak hati, menyelipkan sekantong kecil permen jahe. Hanya itu yang kubawa untuk mengganjal perut, di dekat keyboardnya, lalu segera pergi. Santi menatapku saat itu, senyum tipisnya diwarnai rasa terima kasih, tetapi ada ketakutan yang tersirat di matanya, seolah-olah dia ingin mengatakan sesuatu yang besar tapi tidak bisa. Itu adalah jeda kecil yang menyejukkan, sebuah kontak manusiawi yang langka di tengah gedung beton yang dingin ini. Aku sendiri kadang berpikir, betapa ironisnya, orang paling baik di kantor ini justru adalah sekretaris yang sedang bekerja untuk iblis itu. Siang itu, lobi kantor terasa lebih ramai dari biasanya. Ada kunjungan kolega bisnis penting dari luar kota. Supervisor memerintahkanku untuk memastikan semua sudut bersih sempurna. Aku sedang mengepel lantai di dekat lift utama, berusaha secepat mungkin, saat rombongan direksi keluar. Jantungku langsung berdegup kencang. Takut. Ardan berjalan di barisan paling depan, tertawa lebar. Setelan jas mahalnya berkilau, memancarkan aura CEO yang sukses dan berkuasa. Ia tampak sangat tampan dan berwibawa, sangat kontras dengan diriku yang hanya memegang kain pel. Aku buru-buru menepi, menundukkan wajahku ke dalam-dalam. Namun, nasib berkata lain. Salah satu rekan bisnis Ardan yang berjalan mundur sambil tertawa, tidak sengaja menyenggol ember pelku yang berisi air sabun. Ember itu bergoyang keras, dan airnya sedikit menciprat ke sepatu pantofel kulit Ardan yang mengilap. Suasana mendadak hening. Ardan berhenti tertawa. Ekspresi wajahnya berubah masam, penuh amarah. Ia menatap sepatunya yang basah, lalu menatap petugas kebersihan di depannya. Itu adalah aku. Siapa yang mengizinkanmu bekerja di sini? Tidak becus, bentaknya. Suaranya keras dan menggema di seluruh lobi, memancing perhatian semua tamu. Aku gemetar. Meskipun wajahku tertutup masker, aku tahu dia tidak mengenaliku. Baginya, aku hanyalah seorang OB yang melakukan kesalahan. Tapi rasa sakit mendengar bentakannya. Suara yang dulu berjanji mencintaiku, kini memaki-maki, itu sangat menyayat. Ardan tidak punya rasa kasihan sedikit pun. Ia menendang ember pel itu hingga terguling. Air sabun membanjiri lantai marmer, menciptakan kekacauan yang disaksikan oleh puluhan mata. Orang rendahan sepertimu memang hanya pantas mencium lantai. Tidak punya otak. Makinya dengan lantang. Aku merasakan air mata menggenang di balik maskernya. Itu adalah penghinaan terberat. Ardan baru saja menendangku, seorang ibu yang kelaparan demi anaknya, di depan umum, tanpa sedikit pun rasa kemanusiaan. Aku tidak boleh menangis. Aku tidak boleh ketahuan. Dengan tangan gemetar, aku segera berjongkok, memungut ember yang terguling, dan mulai mengelap air yang tumpah di dekat kaki Ardan. Tepat ketika aku menunduk, aku mendengar bunyi. Ardan meludah ke arah lantai yang sedang kubersihkan, tepat di samping tanganku. Ini sungguh kejam, batinku. Meludah ke arahku seolah aku adalah sampah paling menjijikan di dunia. Aku sempat berpikir, Tuhan menciptakan orang sesombong dan sekejam ini hanya untuk menguji kesabaran hambanya. Ardan kemudian melenggang pergi bersama tamu-tamunya. Kembali tertawa seolah adegan itu hanyalah lelucon murahan. Aku hanya bisa menggigit bibirku di balik masker, menahan isak tangis yang ingin pecah. Aku membersihkan lantai itu sampai bersih, mencium aroma pembersih kimia dan air ludah Ardan. Rasa perih ini harus kutahan, demi Kirana yang menungguku pulang. Aku menyadari satu hal, di mata Ardan, aku tidak lebih dari debu yang harus ia injak. Kesombongan dan keangkuhan telah menguasai seluruh jiwanya. Rutinitas baruku menuntut pengorbanan yang tak terkira,
Tetapi senyum Kirana saat aku pulang selalu menjadi vitamin paling mujarab. Sepulang kerja, meski kakiku sudah bengkak dan punggungku terasa remuk, aku harus berpura-pura kuat di depan putriku. Aku akan menceritakan dongeng aneh tentang boneka Pel dan pangeran pembersih lantai. Sebuah upaya kecil untuk menumbuhkan imajinasi positif di tengah kamar kos yang pengap. Kami hanya makan seadanya. Nasi bungkus warung Tegal menjadi menu utama. Aku sering sengaja meninggalkan lauk ayamku untuk Kirana, mengatakan aku sudah kenyang setelah makan camilan di kantor. Padahal, camilan di kantorku hanyalah air keran yang kumasak ulang untuk mengganjal perut, menekan rasa lapar yang melilit setiap malam. Ada saatnya aku berpikir, sungguh ironis, aku membersihkan lantai kantor yang menghasilkan miliaran, tetapi aku sendiri harus menahan lapar dan membohongi anakku sendiri demi satu potong ayam. Namun, ketenangan sementara itu tiba-tiba dihantam oleh musibah yang mengerikan. Sore itu, saat aku sedang membersihkan toilet VIP di lantai direksi, area paling kusempatkan untuk bernapas lega karena biasanya sepi, telepon genggamku berdering panik. Itu tetangga kos yang kutitipi Kirana. "Mbak Maya, cepat pulang." Kirana demamnya tinggi sekali, badannya sempat kejang. Suara ibu tetangga itu terdengar histeris, membuat duniaku terasa runtuh seketika. Tubuhku langsung lemas. Handuk Pel di tanganku terjatuh. Demam tinggi, kejang. Kalimat itu bagaikan guntur yang menyambar di ruangan berbau wangi itu. Aku segera meminta izin pulang cepat kepada supervisorku, yang tentu saja dijawab dengan makian dan ancaman pemotongan gaji karena dianggap tidak bertanggung jawab. Aku tidak peduli. Kirana adalah segalanya. Aku berlari sekuat tenaga menuju kos. Ketika sampai, aku mendapati tubuh Kirana sangat panas, menggigil hebat, dan meracau memanggil nama ayahnya. Aku segera membawa Kirana ke klinik terdekat. Dokter mengatakan Kirana terkena infeksi serius dan membutuhkan obat-obatan mahal serta perawatan intensif. Jika terlambat ditangani, kondisinya bisa membahayakan. Aku memeriksa dompetku. Kosong. Gaji petugas kebersihanku belum turun, dan uang tabungan terakhirku sudah habis untuk membayar sewa kos. Harga diriku sebagai seorang ibu jauh lebih tinggi daripada rasa maluku pada mantan suami. Aku tidak punya pilihan lain. Aku harus kembali ke gedung Arsanate. Aku kembali ke kantor dengan napas terengah-engah. Pakaianku masih lusuh dan basah oleh keringat. Aku berhasil menerobos satpam di lobi, menangis memohon bahwa ini adalah masalah hidup dan mati anakku. Aku berhasil naik ke lantai direksi. Kebetulan, saat itu Ardan baru saja keluar dari ruangannya, sedang berbicara di telepon dengan bangga, membicarakan tentang pembelian jam tangan mewah terbaru seharga ratusan juta. Ardan tertawa lepas, membayangkan betapa gagahnya jam tangan baru itu melingkari pergelangan tangannya. Langkah Ardan terhenti saat melihatku berdiri di hadapannya. Seorang wanita berhijab lusuh dengan mata basah. Aku langsung bersimpuh di kakinya, mengabaikan tatapan kaget beberapa staf di sana. "Mas, tolong aku, Mas." Kirana. Kirana sakit kritis. Dia butuh biaya pengobatan. Suaraku serak karena tangisan. Aku memohon, mengabaikan semua harga diri yang tersisa. Aku janji akan membayarnya. "Mas, potong saja gajiku, potong gajiku seumur hidupku." Ardan menatapku dengan tatapan jijik yang sama seperti saat ia meludah di lantai. Ia mematikan teleponnya dan menendang pelan bahuku agar aku menjauh dari sepatunya yang mengilap. "Aku tidak peduli," desisnya tajam. "Anak itu sekarang adalah tanggung jawabmu sepenuhnya. Hak asuh ada padamu, bukan padaku." Ia menuduhku berakting, menggunakan Kirana sebagai alasan untuk memeras uangnya. Ardan lalu berkata dengan lantang, agar semua orang mendengar, bahwa ia tidak akan memberikan 1 sen pun untuk wanita pemalas yang tidak becus mengurus anak. "Aku lebih rela uangku dipakai untuk membeli pakan ikan hias baruku daripada membiayai anak yang sakit-sakitan," katanya dingin. Kata-kata itu menghancurkan seluruh harapanku. Bagaimana mungkin seorang ayah bisa setegak itu pada anaknya sendiri yang sedang bertaruh nyawa?
Saat itu, aku benar-benar menyadari bahwa Ardan tidak hanya menceraikanku, tetapi ia juga menceraikan jiwanya dari Kirana. Ardan memanggil satpam dan menyuruh mereka menyeretku keluar karena dianggap mengganggu kenyamanan kantor. Aku diseret paksa keluar gedung seperti penjahat, sementara Ardan kembali melanjutkan teleponnya sambil tertawa, seolah tidak terjadi apa-apa. Di luar gedung, aku hanya bisa menangis histeris di bawah guyuran hujan yang mulai turun, meratapi nasibku dan nasib putri kecilku. Air mata bercampur dengan air hujan, tetapi tidak mampu mencuci rasa sakit dan kebencian yang mulai tumbuh di hatiku. Aku akhirnya terpaksa menggadaikan satu-satunya barang berharga yang tersisa, cincin kawin almarhum ibuku yang selama ini kusimpan. Uang itu kugunakan untuk menebus obat Kirana dan memastikan anakku mendapat perawatan terbaik. Keesokan harinya, aku kembali bekerja. Mataku bengkak, hatiku terasa mati rasa. Aku berusaha fokus bekerja agar tidak dipecat. Aku sangat membutuhkan uang untuk biaya hidup selanjutnya. Aku harus bertahan. Aku berjalan menuju area kerjaku, melewati meja resepsionis yang dihiasi bunga segar mahal. Aku sempat terbersit pikiran, betapa tidak adilnya hidup. Kemarin, Ardan memilih nilai sebuah jam tangan mewah baru daripada nyawa putrinya sendiri. Mulai hari ini, aku tidak lagi menangisinya. Aku akan mengubah air mata ini menjadi kekuatan. Saat aku sedang membersihkan toilet VIP di lantai direksi, aku mendengar suara langkah kaki tergesa-gesa masuk. Aku refleks masuk ke salah satu bilik dan menguncinya. Aku tidak mau berinteraksi dengan siapapun. Dari balik pintu bilik, aku mendengar suara tangisan yang tertahan. Itu suara Santi. Aku mengintip sedikit dari celah. Santi sedang berdiri di depan wastafel, membasuh wajahnya yang penuh air mata. Gadis itu tampak sangat terguncang. Ia mengeluarkan ponselnya dan menekan sebuah nomor. Aku menahan napas, tidak berani menimbulkan suara sedikit pun. Terdengar Santi berbicara dengan suara berbisik, namun penuh tekanan emosi. Aku tidak sanggup lagi menyimpan rahasia busuk ini. Aku merasa dihantui rasa bersalah setiap malam. Isaknya. Kalimat Santi selanjutnya membuat darahku berdesir hebat. Mantan istri Pak Ardan berhak tahu kebenarannya, bisik Santi. Ada sesuatu yang sangat besar, sebuah rahasia tentang kepemilikan perusahaan yang selama ini disembunyikan rapat-rapat oleh Pak Ardan dan Nyonya Sofia. Pikiranku berputar cepat. Rahasia apa? Kenapa Santi menyebut namaku? Mengapa ini berhubungan dengan perusahaan ini? Aku sadar, penderitaanku mungkin bukan sekadar nasib buruk, melainkan ada skenario jahat yang sedang dimainkan di belakangku. Rasa penasaran bercampur firasat buruk mendominasi diriku, dan aku tahu, aku harus mendengarkan lebih jauh. Keesokan harinya, suasana di Arsana Tech terasa jauh lebih mencekam daripada biasanya. Sejak aku tiba, kesibukan sudah melanda seluruh lantai gedung pencakar langit itu. Berita besar telah menyebar ke semua departemen bahwa perwakilan dari investor utama, yang dikenal sangat misterius dan memiliki standar tinggi, akan melakukan kunjungan mendadak untuk meninjau kinerja direksi baru, yaitu Ardan. Ardan panik luar biasa. Ia berteriak-teriak memerintahkan seluruh staf untuk memastikan kantor terlihat sempurna tanpa celah sedikit pun. Aku bisa mendengar Ardan mengancam akan memecat siapa saja yang membuat kesalahan, terutama karena ia tahu ada banyak lubang dalam laporan keuangan yang sengaja ia manipulasi demi gaya hidupnya. Aku, sebagai petugas kebersihan, harus bekerja 2 kali lebih keras. Lantai harus mengilap seperti cermin, kaca jendela tidak boleh ada sidik jari, dan toilet harus wangi setiap saat. Aku mendapat tugas membersihkan koridor menuju ruang konferensi utama, tempat pertemuan vital itu akan diadakan nanti. Dengan masker yang menutupi separuh wajah dan topi yang ditekan rendah, aku mulai mengepel lantai marmer yang dingin. Hatiku masih terasa perih mengingat penolakan kejam Ardan soal Kirana, tetapi aku berusaha menekan perasaan itu. Aku butuh gaji ini. Di tengah kesibukan itu, aku melihat Santi berjalan tergesa-gesa sambil membawa tumpukan berkas tebal.
Wajahnya tampak lebih pucat dari biasanya, seolah darahnya terkuras habis. Lingkaran hitam di bawah matanya menandakan dia tidak tidur semalaman. Saat berpapasan denganku di lorong sepi dekat pantry, Santi menghentikan langkahnya. Ia menoleh ke kiri dan ke kanan dengan gelisah, memastikan tidak ada kamera pengawas atau orang lain yang memperhatikan kami. Tatapannya padaku dipenuhi rasa bersalah yang mendalam dan ketakutan yang luar biasa. Aku menatapnya bingung, bertanya-tanya dalam hati apakah ini saatnya Santi akan mengatakan apa yang ia ketahui. Tapi sebelum ia sempat bicara, suara sepatu hak tinggi yang beradu keras dengan lantai terdengar mendekat. Itu adalah Nyonya Sofia, tampil mencolok dengan gaun sutra dan perhiasan emas berlebihan, berjalan di samping Ardan yang terlihat sangat stres. Nyonya Sofia terus mengoceh, memberikan instruksi kepada putranya agar tidak terlihat gugup di depan investor. Mereka berhenti tepat di depan pintu ruang konferensi utama yang besar. Ardan memerintahkan Santi untuk segera menyiapkan ruangan itu dan memastikan tidak ada satu orang pun yang boleh masuk sebelum rapat internal mereka dimulai. Pembicaraan ini sangat rahasia dan sensitif, Santi, tegas Ardan dengan nada mengancam, sebelum ia dan ibunya pergi menuju ruang direktur untuk mengambil dokumen. Santi yang ditinggal sendirian di depan pintu gemetar hebat. Ia menatap pintu kayu jati yang kokoh itu, lalu menatapku yang masih mengepel di ujung lorong. Pergulatan batin yang hebat terlihat jelas di wajahnya. Ia tahu risiko apa yang akan ia hadapi, tetapi hati nuraninya sudah tidak sanggup lagi menanggung beban kejahatan yang ia ketahui. Santi menarik napas panjang, membulatkan tekadnya. Dengan langkah cepat, ia menghampiriku, mencengkeram lenganku dengan tangan yang dingin dan berkeringat. Aku terkejut setengah mati saat Santi menarikku kasar. Ia tidak berkata apa-apa, hanya memberi isyarat dengan jari telunjuk di bibir agar aku diam. Santi menyeretku cepat masuk ke dalam ruang konferensi utama yang luas dan mewah itu. Ruangan itu beraroma pengharum ruangan mahal, dengan meja oval raksasa di tengahnya. Santi segera mengunci pintu dari dalam. Napasnya memburu. Waktu kita tidak banyak, Maya, katanya dengan suara parau. Ia adalah orang pertama di kantor ini yang memanggilku dengan namaku setelah aku menjadi OB. Ardan, Nyonya Sofia, dan pengacara mereka akan segera masuk ruangan ini. Mereka akan membahas dokumen rahasia yang selama ini disembunyikan. Dokumen yang menyangkut hidup dan masa depanmu. Aku semakin tidak mengerti, tetapi melihat keseriusan di wajah Santi, aku sadar ini bukan main-main. Tiba-tiba, terdengar suara langkah kaki dan obrolan dari arah luar pintu. Mereka sudah datang. Santi panik. Ia mendorong tubuhku ke arah meja rapat besar di tengah ruangan. Meja itu tertutup taplak beludru tebal yang menjuntai hingga menyentuh lantai, menciptakan ruang tersembunyi yang sempurna di bawahnya. Santi berbisik dengan cepat dan tegas, tepat di telingaku, memerintahkanku untuk masuk ke kolong meja itu sekarang juga. Kau harus bersembunyi di bawah meja ini dan diam 1000 bahasa. Kau harus mendengar sendiri kebenaran yang akan keluar dari mulut Ardan. Ini satu-satunya cara agar kau percaya dan bisa merebut kembali apa yang menjadi hakmu. Bisiknya, matanya memancarkan urgensi yang amat sangat. Aku tidak punya pilihan lain. Didorong oleh rasa takut dan rasa penasaran yang membara, aku segera merangkak masuk ke bawah meja. Aku meringkuk di dalam kegelapan yang sempit. Tepat sebelum gagang pintu bergerak, aku menutup mulutku rapat-rapat dengan kedua tangan, berusaha mengatur napasku yang tersengal. Bau debu karpet dan aroma semir sepatu samar-samar tercium oleh hidungku. Aku beruntung taplak meja itu sangat tebal, menyembunyikanku sepenuhnya. Aku sempat berpikir, ya ampun, siapa sangka aku, Maya, yang dulu hanya bersembunyi dari Ardan karena ingin memberinya kejutan ulang tahun, sekarang harus meringkuk di bawah meja di kantornya sendiri, seperti tikus yang sedang menguping? Humor kecil itu muncul sesaat, memecah kebekuan ketakutan, sebelum kembali ditelan oleh kecemasan. Beberapa detik kemudian, pintu ruangan terbuka lebar. Cahaya lampu ruangan dinyalakan, dan suara langkah kaki beberapa orang masuk ke dalam ruangan.
Aku mengenali suara langkah kaki yang berat dan tegas itu. Itu langkah Ardan, diikuti oleh suara ketukan sepatu hak tinggi Nyonya Sofia, dan satu langkah kaki lagi yang terdengar menyeret milik pengacara kepercayaan mereka yang terkenal licik. Mereka duduk di kursi-kursi yang mengelilingi meja, tepat di atas kepalaku. Aku bisa melihat ujung sepatu mengilap Ardan dan sepatu merah menyala milik Nyonya Sofia dari celah kecil di bawah taplak. Mereka terdengar sangat percaya diri, tertawa kecil seolah sedang merayakan kemenangan awal. Suara kertas-kertas dokumen yang diletakkan di atas meja terdengar sangat jelas di telingaku. Aku kini terperangkap. Tapi, aku siap mendengarkan. Aku tahu kebenaran yang akan terungkap nanti mungkin akan jauh lebih menyakitkan daripada penghinaan yang pernah kuterima. Kegelapan di bawah meja terasa sangat mencekam, tetapi tidak lebih gelap dari isi pembicaraan yang kini kudengar. Di atas sana, Ardan membuka percakapan dengan nada sombong, bertanya kepada pengacaranya apakah semua dokumen palsu sudah disiapkan dengan rapi untuk ditunjukkan kepada perwakilan investor nanti. Pengacara itu menjawab dengan suara serak, menjamin bahwa semua berkas keuangan Arsana Tech sudah direkayasa dengan sempurna. Aku mendengarkan rincian manipulasi dan penggelapan dana yang membuat kepalaku pening. Ternyata, Arsana Tech yang dibanggakan Ardan selama ini sedang berdarah-darah karena uang perusahaan dipakai untuk kepentingan pribadinya. Mereka tertawa, membayangkan betapa bodohnya orang-orang yang akan tertipu dengan laporan keuangan palsu tersebut. Namun, pembicaraan mereka kemudian beralih ke topik yang membuat darahku seakan berhenti mengalir. Nyonya Sofia bertanya dengan nada cemas tentang status kepemilikan perusahaan yang sebenarnya. Ia takut jika suatu hari nanti investor atau orang-orang lama mengetahui bahwa Ardan bukanlah pewaris yang sah. Wasiat asli dari pendiri perusahaan, almarhum Bapak Danu, menyebutkan nama lain sebagai pewaris tunggal, kata Nyonya Sofia. Suaranya terdengar mencemaskan Kirana. Mendengar nama Bapak Danu disebut, ingatanku melayang ke masa lalu. Dulu, ibuku hanya bercerita bahwa bapakku adalah orang biasa yang pergi meninggalkannya saat aku masih bayi. Selama ini, aku mengira ayahku hanyalah masa lalu yang menyedihkan. Ardan tertawa meremehkan, menganggap kekhawatiran ibunya tidak berdasar. Ia kemudian mulai menceritakan kembali rencana busuk yang sudah ia susun bertahun-tahun. Tidak ada yang perlu dikhawatirkan, kata Ardan, suaranya lantang dan penuh keangkuhan. Aku menikahi Maya dulu, bukan karena cinta. Jantungku seperti dipompa dengan besi. Rasanya sakit sekali mendengar kalimat itu. Kalimat yang mengonfirmasi semua keraguan dan rasa sakit hatiku. Ardan menjelaskan bahwa ia tidak sengaja menemukan fakta bahwa aku adalah putri kandung Bapak Danu yang hilang. Bapak Danu adalah pendiri Arsana Tech. Dan aku adalah pewaris sah tunggal. Aku tahu, jika aku menikahinya, aku akan memiliki akses tidak langsung ke harta warisan itu jika suatu saat Maya ditemukan, jelasnya. Tapi karena dia bodoh dan tidak tahu asal-usulnya, aku memutuskan untuk mengambil jalan pintas. Aku memalsukan tanda tangan Bapak Danu sebelum orang tua itu meninggal. Seolah-olah Bapak Danu menyerahkan perusahaan kepadaku sebagai anak angkat kepercayaan, bukan kepada Maya. Aku yang berada di bawah meja, merasa duniaku runtuh seketika. Air mata mengalir deras, membasahi pipiku tanpa suara. Selama ini, aku mencintai laki-laki yang ternyata adalah monster. Pernikahan kami, kenangan manis kami, kelahiran Kirana, semuanya ternyata dibangun di atas pondasi kebohongan dan keserakahan. Ardan tidak pernah mencintaiku. Ia hanya mencintai harta yang mengalir dalam darahku. Rasa sakit hati yang luar biasa menghantam dadaku, bercampur dengan kemarahan yang meluap-luap. Aku ingin berteriak, ingin keluar dari sana dan mencakar wajahnya. Tetapi aku ingat pesan Santi. Aku harus mendengar semuanya sampai tuntas. Dasar perempuan bodoh, kata Ardan lagi. Ia tertawa renyah. Aku bahkan tidak perlu repot-repot mencari wasiat asli. Sudah kubakar seminggu yang lalu di perapian rumah baru kita. Dia memastikan sudah tidak ada lagi jejak yang tersisa. Menurut Ardan, rahasia itu sudah menjadi abu,
sama seperti masa depanku. Lalu, Ardan menambahkan kalimat yang membuat hatiku benar-benar membeku menjadi es. Ardan menyandarkan punggungnya ke kursi, membuat kursi itu berdecit dan berdiri tepat di dekat telingaku. Sungguh ironis, melihat pewaris sah perusahaan ini sekarang sedang mengepel lantai toilet di gedung miliknya sendiri, katanya mengejek. Nyonya Sofia tertawa melengking. Biarkan saja dia menjadi babu seumur hidupnya. Membersihkan kotoran orang lain, sementara kita menikmati kekayaan yang seharusnya menjadi miliknya. Aku menggigit bibir bawahku hingga berdarah. Aku menahan napasku sekuat tenaga, mematung di tengah kegelapan yang bau debu. Aku tahu mereka tidak akan pernah menyangka bahwa wanita yang sedang mereka hina dan rendahkan itu, kini meringkuk hanya beberapa sentimeter dari sepatu mereka, mendengarkan setiap kata-kata keji yang keluar dari mulut mereka. Ironi ini sungguh pedih. Aku yang bersembunyi di bawah meja super mewah, di ruangan beraroma mahal, mendengarkan diriku dihina. Sungguh sebuah pesta yang sangat eksklusif, bukan? Kalimat itu terpatri dalam di benakku, mengubah kesedihanku menjadi dendam yang membara. Aku sadar, aku bukan lagi wanita lemah yang bisa diinjak-injak. Aku adalah pewaris yang haknya dicuri, dan yang lebih penting, aku adalah ibu yang dihina di atas darah putrinya. Di bawah meja itu, dalam kegelapan dan kesendirian, aku bersumpah pada diriku sendiri dan demi masa depan Kirana. Aku akan merebut kembali setiap sen yang dicuri dariku. Aku akan membuat Ardan membayar setiap tetes air mata yang telah kami keluarkan. Tiba-tiba, di tengah tawa jahat mereka, Ardan meletakkan sebuah benda kecil di atas meja, tepat di atas kepalaku. Meskipun surat fisiknya sudah kubakar, aku menyimpan salinan digital wasiat palsu, data aliran dana curianku, dan rekaman suara di dalam flash disk khusus ini. Sebagai jaminan untuk memegang leher pengacara ini agar tidak berkhianat, kata Ardan, menyebut flash disk itu sebagai nyawanya. Aku membelalakan mataku di kegelapan. Benda itu, bukti kejahatan itu, kini berada hanya beberapa sentimeter di atas kepalaku. Aku tidak boleh menyia-nyiakannya. Waktu seakan berhenti berputar. Setiap detik terasa seperti 1 jam. Di atas kepalaku, Ardan dan komplotannya masih terus berbincang, membahas detail rencana licik untuk memanipulasi investor. Aku harus menahan napasku sekuat tenaga, menggigit bibir bawahku hingga hampir berdarah agar isak tangisku tidak pecah. Keringat dingin mengucur deras di pelipisku, membasahi jilbab lusuh yang kukenakan. Kaki-kakiku mulai terasa kram karena menekuk terlalu lama dalam posisi yang tidak nyaman. Tapi rasa sakit fisik itu tidak sebanding dengan rasa sakit di hati yang kurasakan. Aku hanya bisa fokus pada suara Ardan, memastikan aku tidak melewatkan informasi penting apapun, dan berharap mereka segera pergi. Setelah hampir 1 jam yang terasa seperti seabad, rapat gelap itu akhirnya selesai. Suara kursi yang didorong ke belakang terdengar berdecit nyaring. Aku bisa mendengar Ardan berdiri sambil meregangkan badannya. Terdengar sangat puas dengan skenario jahat yang telah mereka susun. Urus semua berkas palsu itu segera. Pastikan tidak ada celah hukum yang bisa menyerang kita. Perintah Ardan kepada pengacaranya. Nyonya Sofia ikut berdiri. Langkah kaki sepatu hak tingginya terdengar mengetuk lantai dengan irama yang angkuh. Seolah ia adalah ratu yang baru dinobatkan. Mereka bersiap meninggalkan ruangan. Aku memejamkan mataku. Berdoa dalam hati agar mereka segera pergi sehingga aku bisa keluar dari penjara sempit ini. Namun, saat Ardan hendak melangkah, sikunya tidak sengaja menyenggol tumpukan berkas di pinggir meja. Beberapa kertas terjatuh ke lantai, tepat di dekat celah taplak meja di mana aku bisa melihat. Jantungku seakan mau copot saat melihat tangan Ardan turun untuk memungut kertas-kertas itu. Tangan itu begitu dekat dengan wajahku. Hanya terpisah oleh selembar kain beludru. Jika Ardan menyingkap taplak itu sedikit saja, tamatlah riwayatku. Aku menahan napas, mematung seperti batu. Beruntung, Ardan hanya mengambil kertas itu dengan cepat tanpa memperhatikan sekelilingnya, terlalu fokus pada kesombongan dan rencananya.
Inilah sifat sombong, batinku, yang membuat ia selalu gagal melihat bahaya yang ada di bawah kakinya. Itu adalah celah humor yang muncul, ironi yang pahit. Kesombongan Ardan yang tak tertandingi kini menjadi kelemahannya yang paling fatal. Dalam kelalaiannya yang didasari rasa arogan itulah, Ardan tidak menyadari bahwa flash disk kecil berwarna perak yang tadi ia pamerkan ikut tergeser dan jatuh. Benda kecil itu menggelinding tanpa suara, tersembunyi di balik kaki meja besar, tepat di atas karpet tebal. Ardan, yang sibuk tertawa menanggapi lelucon pengacaranya, sama sekali tidak menyadari bahwa nyawanya telah tertinggal. Ia memasukkan kembali berkas-berkas ke dalam tasnya, mengira flash disk itu sudah terselip di antaranya. Ardan kemudian melangkah keluar ruangan, diikuti oleh ibunya dan pengacara licik itu. Pintu ruang konferensi tertutup kembali. Suara langkah kaki mereka perlahan menjauh di lorong yang hening. Aku menunggu beberapa menit lagi. Aku tidak mau mengambil risiko, memastikan mereka benar-benar sudah pergi dan tidak akan kembali. Setelah dirasa aman, dengan tubuh gemetar hebat, aku menyingkap taplak meja dan merangkak keluar. Udara segar ruangan langsung menyergap paru-paruku yang sesak. Aku menghirup napas dalam-dalam, mencoba menenangkan detak jantungku yang masih memburu. Mataku langsung tertuju pada benda kecil yang tergeletak di bawah kursi direktur. Flash disk perak itu berkilau tertimpa cahaya lampu. Aku merangkak, mengambilnya, dan menggenggam benda dingin itu erat-erat. Aku tahu, di dalam benda sekecil ini tersimpan bukti kejahatan Ardan yang bisa menghancurkan hidupnya, sekaligus kunci untuk membuka kembali pintu masa depanku dan Kirana yang telah dicuri. Ini adalah senjata yang Santi maksudkan. Rasa takutku berubah menjadi adrenalin yang membakar. Aku bangkit berdiri, membersihkan debu di seragam petugas kebersihanku, dan bergegas menuju pintu. Aku harus segera keluar dari gedung ini. Namun, saat tanganku baru saja menyentuh gagang pintu, aku mendengar suara keributan di luar. Suara bentakan keras Ardan terdengar menggema di lorong. Aku terlonjak kaget dan menempelkan telingaku ke daun pintu. Ternyata Ardan kembali. Dia menyadari ada sesuatu yang tertinggal. Mungkin dia sadar flash disk itu hilang, atau mungkin dia hanya ingin memeriksa Santi. Naasnya, Ardan menemukan Santi yang masih berdiri berjaga di depan pintu ruang konferensi dengan wajah pucat pasi. Ardan yang curiga langsung menginterogasi Santi dengan nada tinggi. Aku mendengar suara tamparan keras diikuti pekikan tertahan Santi. Air mataku kembali menetes. Ardan membentak Santi, menanyakan kenapa sekretarisnya itu berdiri di depan ruangan kosong dan menuduhnya memata-matai. Kecurigaan Ardan memuncak. Dia mencengkeram kerah baju Santi dan menyeretnya mendekat ke pintu. "Siapa yang ada di dalam? Apakah kau menyembunyikan seseorang?" teriak Ardan. Aku panik luar biasa. Aku terjebak. Saat genting itu, aku mendengar Santi berteriak histeris di luar. Dia sengaja menjatuhkan vas bunga besar yang ada di koridor hingga pecah berantakan, menciptakan keributan yang memancing perhatian staf lain dan satpam. Santi berteriak memanggil satpam seolah-olah ada kebakaran, sebuah upaya heroik untuk mengalihkan perhatian Ardan. Kekacauan yang dibuat Santi membuat Ardan lengah sejenak. Ia melepaskan cengkeramannya dan menoleh ke arah satpam yang berlarian datang. Santi memanfaatkan momen itu untuk menendang pintu ruang konferensi dari luar, berteriak sekencang-kencangnya agar orang di dalam, yaitu aku, lari. Itu adalah isyarat. Tanpa berpikir panjang lagi, aku membuka pintu dan langsung berlari sekencang mungkin ke arah berlawanan dari posisi Ardan berdiri. Ardan terkejut melihat sosok petugas kebersihan berlari keluar dari ruangan rahasianya. Ia melihat seragam biru lusuh itu. Ia melihat jilbab yang kukenakan. Matanya membelalak lebar saat menyadari bahwa petugas kebersihan yang barusan ia ludahi itu adalah mantan istrinya, Maya. Wajah Ardan memerah padam karena amarah, bercampur dengan ketakutan luar biasa karena ia tahu aku mungkin sudah mendengar seluruh rahasia kejahatannya. Tangkap wanita itu. Dia pencuri. Dia mengambil dokumen perusahaan. Teriak Ardan histeris kepada para satpam.
Lorong kantor yang tadinya tenang berubah menjadi arena kejar-kejaran yang menegangkan. Aku berlari sekuat tenaga. Kaki-kakiku yang sakit seolah tidak kurasakan lagi. Adrenalin yang memacu. Aku hanya punya satu tujuan. Lari sejauh mungkin, membawa bukti kebenaran di genggamanku. Aku memilih tidak menggunakan lift karena tahu itu terlalu berisiko. Ardan pasti sudah memerintahkan untuk memblokir akses lift. Aku membanting pintu tangga darurat dan mulai menuruni anak tangga dengan kecepatan penuh. Di tangga darurat yang remang-remang, gema langkah kaki para pengejarku terdengar mengerikan seperti monster yang siap menerkam. Bayangan wajah Kirana yang sedang sakit memberiku kekuatan supranatural. Aku berlari turun dari lantai 20, sementara di tanganku, flash disk perak itu terasa hangat, siap meledakkan semua kebohongan Ardan. Sesampainya di lantai dasar, aku mendobrak pintu tangga darurat yang menuju ke lobi utama. Cahaya terang dari lobi menyilaukan mataku sejenak. Lobi sangat ramai. Ternyata, rombongan inspeksi mendadak yang ditakutkan Ardan sudah tiba lebih awal dari jadwal. Ada banyak orang berjas rapi berdiri di sana, dikawal oleh beberapa pria berbadan tegap dan berwibawa. Aku panik. Aku hanya melihat pintu kaca besar di ujung lobi sebagai gerbang kebebasanku. Aku berlari membelah kerumunan orang, tidak peduli menabrak beberapa karyawan yang menatapku dengan heran. Tangkap dia. Jangan biarkan dia lolos. Dia pencuri. Teriak satpam yang baru muncul dari tangga darurat, membuat semua orang menoleh kaget. 2 orang satpam yang berjaga di pintu depan langsung bersiaga, menghadangku. Aku terjebak. Di belakang ada pengejar. Di depan ada penghadang. Kakiku gemetar hebat, dan pandanganku mulai kabur karena kelelahan. Dalam kepanikan itu, aku tersandung kaki sendiri dan tubuhku terhuyung ke depan. Aku pasrah. Tubuhku pasti akan menghantam lantai keras dan flash disk itu akan direbut. Namun, tubuhku tidak menghantam lantai. Sebuah tangan yang kokoh dan kuat menahan lenganku dengan sigap, menjaga keseimbanganku agar tidak jatuh. Aku membuka mataku perlahan dan mendapati diriku sedang menatap dada bidang seseorang yang mengenakan setelan jas abu-abu tua yang sangat rapi dan berkelas. Aku mendongak dan melihat wajah seorang pria parubaya yang tampan dan berwibawa, dengan sorot mata tajam namun meneduhkan. Di sebelahnya berdiri seorang pria lebih muda dengan aura yang sangat kuat, Aldo, yang menahan lenganku. Satpam suruhan Ardan yang mengejar akhirnya sampai dan hendak kasar menarikku. Satpam itu mengangkat tongkatnya, bersiap memukulku yang dianggap pencuri. Dengan gerakan yang sangat cepat dan tak terduga, Aldo menepis tangan satpam itu dan mendorongnya mundur hanya dengan satu hentakan tangan. Aura yang keluar dari Aldo membuat satpam itu menciut seketika. Suasana lobi menjadi hening mencekam. Semua mata tertuju pada adegan itu. Ardan yang baru saja keluar dari lift, terdiam mematung saat melihat siapa yang sedang memegang mantan istrinya. Wajah Ardan pucat pasi. Ia mengenali sosok di depan Aldo. Itu adalah Bapak Hartono, pemilik asli saham utama, tokoh yang selama ini ia takuti. Bapak Hartono tidak mempedulikan Ardan atau satpam. Matanya terpaku pada leherku. Saat aku hampir jatuh tadi, jilbabku sedikit tersingkap, memperlihatkan sebuah liontin emas antik berbentuk bunga teratai. Liontin itu berayun pelan di dadaku. Tangan Bapak Hartono yang keriput namun masih kuat, bergetar hebat saat ia perlahan menyentuh liontin itu. Matanya berkaca-kaca, seolah melihat hantu dari masa lalu. Ia mengenal kalung itu. Itu adalah kalung warisan keluarga yang ia berikan kepada keponakan kesayangannya, ayahku, Bapak Danu, puluhan tahun yang lalu, sebelum mereka terpisah. Liontin ini. Suara Bapak Hartono terdengar parau dan bergetar. Dari mana kamu mendapatkan ini, nak? Tanyanya lembut, mengabaikan statusku yang hanya seorang petugas kebersihan yang dituduh mencuri. Aku yang masih syok dan ketakutan, menjawab dengan terbata-bata sambil memegang liontin itu erat. Ini, peninggalan almarhum ibu. Ibu bilang ini dari ayah. Mendengar jawabanku,
Bapak Hartono menarik napas panjang. Air mata haru menetes di pipi tuanya. Aldo yang berdiri di sampingnya segera sadar akan situasi ini. Ia menatapku dengan pandangan hormat yang baru, lalu berbisik tegas kepadaku, namun cukup keras untuk didengar oleh Ardan yang berdiri gemetar di kejauhan. Nyonya, Anda tidak perlu takut lagi. Liontin itu adalah lambang keluarga besar Bapak Hartono. Tuan Besar sudah puluhan tahun mencari keberadaan Anda, cucu kandung dari pendiri perusahaan ini, ujar Aldo. Pengakuan itu bagaikan petir di siang bolong bagi semua orang di lobi, terutama bagi Ardan. Wajahnya berubah menjadi abu-abu. Ia melihat flash disk yang kugenggam erat, dan ia melihat Bapak Hartono yang kini memelukku dengan penuh kasih sayang. Insting bisnis Bapak Hartono yang tajam langsung membaca situasi. Tanpa perlu banyak kata, Aldo segera memberi isyarat kepada pasukan pengawalnya untuk membentuk barikade mengelilingiku, melindungiku dari siapapun. Bapak Hartono kemudian berkata dengan suara berat yang menggelegar di seluruh lobi, "Aldo, bawa cucuku ke mobil dan pastikan tidak ada satu orang pun dari manajemen kotor ini yang menyentuhnya. Kita akan dengarkan semua ceritanya di markas besar. Mulai hari ini, perang dimulai." Aku digiring keluar gedung dengan pengawalan ketat layaknya seorang putri raja. Aku sempat menoleh ke belakang, melihat Ardan yang berdiri mematung dengan keringat dingin bercucuran. Tatapan kami bertemu. Kali ini, tidak ada lagi ketakutan di mataku. Yang ada hanyalah tatapan dingin seorang wanita yang siap menuntut keadilan. Mobil limosin hitam yang kutumpangi meluncur mulus, membelah jalanan ibu kota. Aku duduk kaku di kursi beludru yang mewah, masih mengenakan seragam petugas kebersihanku yang lusuh dan basah. Di tanganku, aku menggenggam gelas berisi teh hangat yang diberikan oleh Aldo. Perubahan yang terjadi dalam 1 jam terakhir ini terasa sangat surreal, membuatku sulit memprosesnya. Di hadapanku, Bapak Hartono menatapku dengan pandangan yang sulit kuartikan, campuran antara rasa bersalah yang mendalam dan kasih sayang. Pria tua itu tidak banyak bicara selama perjalanan, seolah memberiku waktu untuk menenangkan diri. Ia hanya terus mengamati wajahku, mencari kemiripan antara aku dan keponakannya, ayahku, Bapak Danu. Hal pertama yang kukhawatirkan adalah Kirana. Hati seorang ibu tidak akan tenang sebelum tahu kondisi putrinya. Aku memberanikan diri untuk memecah keheningan dengan suara lirih, menanyakan kabar Kirana. Aldo segera menoleh ke belakang dan memberikan laporan. Ia mengatakan bahwa tim dokter terbaik dari rumah sakit milik grup Hartono sudah menjemput Kirana di klinik kecil itu. Kirana kini sudah dipindahkan ke ruang VVIP, dirawat intensif, dan kondisinya stabil. Demamnya sudah mulai turun. "Nyonya, dia aman," ujar Aldo dengan nada tegas namun melegakan. Mendengar kabar itu, tangisku pecah. Bukan tangisan sedih, melainkan tangisan lega yang luar biasa. Beban berat yang menghimpit dadaku selama berhari-hari seketika terangkat. Aku bersujud syukur di dalam mobil mewah itu, mengucapkan terima kasih berulang kali kepada Bapak Hartono dan Aldo. Bapak Hartono dengan lembut memintaku untuk duduk kembali, mengatakan bahwa itu adalah kewajibannya sebagai kakek. Kami tiba di sebuah kediaman pribadi yang sangat luas, jauh dari hiruk-pikuk kota. Rumah itu dijaga ketat oleh pasukan pengamanan swasta. Setelah aku membersihkan diri dan berganti pakaian pinjaman yang lebih layak, aku diantar ke ruang kerja Bapak Hartono yang bernuansa kayu klasik. Aku menceritakan semuanya. Aku menceritakan tentang perlakuan Ardan, tentang pengusiran keji itu, tentang bagaimana aku harus menjadi petugas kebersihan dan tentang rapat rahasia yang kudengar dari bawah meja. Setiap kata yang kuucapkan terasa seperti pisau yang mengiris kembali luka lama. Tetapi aku harus kuat. Saat aku selesai bercerita, aku menyerahkan flash disk perak itu kepada Aldo. Wajah Aldo mengeras saat menghubungkannya ke laptop. Ia memeriksa isinya. Rekaman suara, laporan keuangan ganda, dan salinan digital surat wasiat palsu, semuanya ada di sana. Bukti itu sangat lengkap dan tak terbantahkan.
Ardan benar-benar menggali kuburannya sendiri dengan menyimpan data itu. Bapak Hartono mengepalkan tangannya hingga buku-buku jarinya memutih. Amarahnya memuncak mendengar betapa kejamnya Ardan memperlakukanku, pewaris sah perusahaan yang didirikan oleh sahabatnya. Ia meminta maaf kepadaku karena terlambat menemukanku. Ia menjelaskan bahwa ia dan Bapak Danu sudah berpisah karena konflik prinsip, dan Ardan selalu berhasil menutupi jejakku. Kita tidak akan menangkap Ardan sekarang secara diam-diam. Itu terlalu mudah, ujar Bapak Hartono. Senyum dingin terukir di wajah tuanya. Dia harus jatuh tepat di saat dia merasa terbang paling tinggi. Kita akan menelanjanginya di depan umum, di depan kamera yang ia undang sendiri. Malam itu, strategi pembalasan disusun. Aldo menjelaskan bahwa besok malam, Ardan akan mengadakan pesta besar-besaran di Hotel Bintang 5 untuk merayakan peresmian kepemilikan saham penuhnya yang palsu. Ia mengundang semua media nasional dan kolega bisnisnya. Aku menatap pantulan diriku di cermin besar di kamar tamu yang disediakan untukku. Aku melihat wajah lelah dan mata bengkak, masih dengan pakaian pinjaman. Aku merasa kecil, tetapi tekadku sudah baja. Bapak Hartono datang menghampiriku. Mulai detik ini, kamu bukan lagi korban, Maya. Kamu adalah seorang ibu yang berjuang untuk anaknya, dan seorang pewaris yang akan mengambil kembali haknya. Ia memerintahkan tim penata rias dan desainer terbaik untuk datang besok pagi. Aku harus tampil sebagai ratu, bukan sebagai upik abu. Aku hanya bisa mengangguk mantap. Demi Kirana, dan demi harga diriku yang telah diinjak-injak, aku siap memainkan peranku dalam drama kehancuran Ardan. Aku tertawa kecil dalam hati. Dulu aku memakai seragam biru kusam untuk membersihkan toiletnya. Sekarang, aku akan memakai gaun elegan untuk membersihkan sampah dari tahtaku sendiri. Itu adalah jeda humor singkat yang membuatku merasa sedikit lebih ringan. Keesokan harinya, aku menghabiskan waktu dengan persiapan yang matang. Tidak hanya didandani secara fisik, tetapi Aldo juga mempersiapkanku secara mental. Aku diajarkan bagaimana cara berdiri, cara menatap lawan, dan cara berbicara dengan wibawa seorang pemimpin. Rasa sakit hati menjadi bahan bakar utamaku, membuatku belajar dengan cepat. Sore itu, Kirana sudah sadar dan bisa melakukan panggilan video. Melihat senyum putriku yang mulai pulih membuat tekadku semakin baja. Aku berjanji pada Kirana bahwa sebentar lagi, kami akan hidup bahagia tanpa rasa takut. Saat matahari terbenam, aku sudah siap. Aku mengenakan gaun panjang berwarna biru tua yang elegan. Wajahku yang dulu kusam kini bersinar, memancarkan kecantikan yang tegas dan anggun. Liontin warisan ibuku melingkar indah di leherku, menjadi simbol identitasku yang tak terbantahkan. Bapak Hartono menatapku dengan bangga. Sudah siap, Maya? Tanyanya. Aku menarik napas panjang. Sudah, Bapak. Saatnya pertunjukan dimulai. Suasana di Grand Ballroom Hotel Bintang 5 malam itu sangat gemerlap, dipenuhi aroma parfum mahal dan dengungan percakapan basa-basi dari ratusan tamu undangan kalangan elit. Lampu kristal raksasa membiaskan cahaya keemasan ke seluruh penjuru ruangan. Inilah panggung yang dipilih Ardan untuk memproklamasikan kejayaan palsunya. Aku tiba di luar ballroom dengan Bapak Hartono dan Aldo, melihat melalui celah pintu bagaimana Ardan berdiri tegak di atas panggung, setelan jas hitamnya tampak arogan. Senyumnya lebar, matanya berbinar penuh kepuasan, seolah merasa seperti raja dunia yang tak tertandingi. Aku menghela napas. Aku harus mengakui, Ardan sangat menikmati sorotan ini. Sedikit saja kegagalan, pasti ia akan menyalahkan dekorasi atau catering. Ardan mengambil mikrofon dan memulai pidato kemenangannya. Suaranya lantang dan penuh percaya diri saat ia menceritakan visi palsunya untuk masa depan Arsana Tech. Ia berbicara tentang integritas, kerja keras, dan dedikasi. Kata-kata yang terdengar sangat ironis bagiku. Para tamu bertepuk tangan, sebagian karena hormat, sebagian lagi karena takut pada kekuasaan barunya.
Tepat saat Ardan mengangkat gelasnya, siap untuk bersulang merayakan era barunya, rencana kami dieksekusi. Tiba-tiba, seluruh lampu di ballroom padam. Kegelapan total menyelimuti ruangan. Suara musik orkestra berhenti mendadak. Para tamu mulai berbisik panik, mengira ada gangguan teknis. Ardan berteriak memanggil teknisi. Suaranya terdengar kesal. Tetapi teknisi tidak menjawab. Sebagai gantinya, layar LED raksasa yang menjadi latar belakang panggung tiba-tiba menyala terang, menampilkan sebuah video dengan kualitas gambar yang sangat jernih. Semua mata tertuju ke layar itu. Itu adalah rekaman CCTV dari ruang konferensi utama, lengkap dengan tanggal dan waktu yang tertera jelas. Video itu menampilkan Ardan, Nyonya Sofia, dan pengacara mereka sedang duduk mengelilingi meja. Audio rekaman itu terdengar sangat jernih melalui sistem suara ruangan yang canggih. Wasiat aslinya sudah kubakar. Aku menikahinya bukan karena cinta. Sungguh ironis, melihat pewaris sah perusahaan ini sekarang sedang mengepel lantai toilet di gedung miliknya sendiri. Pengakuan keji Ardan menggelegar di seluruh ruangan, membungkam semua orang. Wajah para tamu berubah pucat, mulut mereka ternganga. Video itu berlanjut, menampilkan Ardan tertawa mengejek tentang diriku, dan rencananya memalsukan laporan keuangan. Ardan di atas panggung terpaku. Gelas di tangannya jatuh dan pecah berkeping-keping. Wajahnya yang tadinya merah karena alkohol kini berubah menjadi putih mayat. Ia berteriak histeris menyuruh mematikan videonya, tetapi tidak ada yang bergerak. Nyonya Sofia di kursinya tampak seperti orang yang terkena serangan jantung. Napasnya sesak melihat aibnya dikuliti di depan umum. Video itu berakhir dengan adegan Ardan menjatuhkan flash disk dan aku, si petugas kebersihan, keluar dari bawah meja mengambilnya. Kebenaran telah terungkap dengan cara yang paling brutal. Saat video berakhir, lampu sorot utama tiba-tiba menyala, mengarah ke pintu masuk ballroom yang terbuka lebar. Dua baris pasukan pengawal berjas hitam masuk dengan langkah tegap, membuka jalan. Di tengah-tengah mereka, aku berjalan. Penampilanku sungguh memukau, membuat siapapun yang melihatnya tidak akan percaya bahwa aku adalah wanita yang sama dengan petugas kebersihan di video tadi. Aku berjalan dengan kepala tegak. Tatapanku tajam lurus ke arah panggung. Di sebelah kananku berjalan Bapak Hartono yang berwibawa, dan di sebelah kiriku Aldo. Keheningan melanda ruangan itu. Hanya suara langkah kakiku yang terdengar. Aku menaiki tangga panggung dengan anggun, berdiri berhadapan langsung dengan Ardan yang gemetar hebat. Jarak kami hanya beberapa meter, tetapi rasanya seperti dipisahkan oleh jurang nasib yang lebar. Ardan mundur selangkah, lututnya lemas. Ia tergagap, mencoba menyangkal. Bababu, apa yang kau lakukan di sini? Kau pasti mencuri video itu. Teriak Ardan putus asa. Aku tidak menjawab dengan teriakan. Aku hanya tersenyum tipis. Senyum yang dingin dan mematikan. Aku mengambil mikrofon yang tergeletak di podium. Dengan suara yang tenang namun tegas, aku berbicara kepada seluruh hadirin. Maaf mengganggu pestanya. Saya Maya, putri kandung dari pendiri perusahaan ini dan pemilik sah dari gedung tempat kalian berdiri sekarang. Aku menatap Ardan lurus di mata, tanpa emosi. Pria di hadapan saya ini, mantan suami saya, telah lupa bahwa kebenaran tidak bisa dibakar dan darah tidak bisa dihapus. Bapak Hartono maju, mengangkat sebuah dokumen asli di tangannya. Ini adalah salinan surat wasiat yang sah. Dan ini adalah hasil tes DNA yang membuktikan siapa Maya sebenarnya. Mulai malam ini, seluruh aset Arsana Tech dibekukan dan diambil alih oleh manajemen pusat di bawah kendali saya. Pernyataan Bapak Hartono adalah vonis mati bagi karir Ardan. Para wartawan berebut mengambil foto. Kilatan lampu flash membanjiri panggung. Ardan merasa dunia di sekelilingnya berputar. Ia tamat, benar-benar tamat. Tiba-tiba, pintu samping terbuka kasar. Sekelompok polisi berseragam lengkap masuk. Aldo telah mengatur semuanya. Surat penangkapan sudah diterbitkan. Ardan panik.
Ia mencoba lari ke belakang panggung, tapi Aldo dengan sigap menjegal kakinya hingga Ardan tersungkur mencium lantai panggung. Itu adalah posisi yang sama persis seperti saat ia menyuruhku, istrinya sendiri, membersihkan kotoran di sepatunya. Ironi yang sempurna. Polisi segera memborgol tangan Ardan ke belakang. Nyonya Sofia yang melihat anaknya ditangkap menjerit histeris dan mencoba menyerangku. Tetapi ia langsung diamankan oleh Polwan. Malam pesta yang seharusnya menjadi puncak kejayaan Ardan berubah menjadi malam penghakiman yang mengerikan baginya. Sementara bagiku, malam itu adalah malam pembebasan yang manis. Keriuhan di dalam Grand Ballroom Hotel Bintang 5 mencapai puncaknya saat polisi mulai menggiring Ardan turun dari panggung. Pria yang beberapa menit lalu berdiri dengan angkuh memproklamirkan diri sebagai raja bisnis, kini tidak lebih dari seorang kriminal yang tertangkap basah. Borgol besi yang melingkar di pergelangan tangannya terasa dingin dan menyakitkan. Tetapi aku tahu, rasa sakit itu tidak sebanding dengan hancurnya harga diri yang ia rasakan. Ardan berusaha memberontak, berteriak-teriak mengatakan ini semua adalah rekayasa. Tetapi suaranya tenggelam oleh cemoohan para tamu undangan. Nyonya Sofia juga ikut diseret. Make-up tebalnya luntur oleh air mata. Wajahnya terlihat berantakan. Ia terus berteriak memaki, menuduhku wanita durhaka yang tidak tahu terima kasih. Saat rombongan polisi hendak membawa Ardan keluar melalui pintu utama, terjadi sebuah momen yang sangat memilukan. Sebuah kursi roda didorong masuk oleh seorang perawat pribadi. Di atas kursi roda itu, duduk Kirana. Putri kecilku memaksa ingin ikut karena ingin melihatku. Wajahnya masih sedikit pucat, tetapi matanya berbinar melihatku berdiri gagah di panggung. Melihat anaknya ada di sana, Ardan yang sudah putus asa tiba-tiba mendapatkan ide licik terakhir. Ia meronta sekuat tenaga hingga pegangan polisi sedikit terlepas. Ardan menjatuhkan dirinya, berlutut ke arah Kirana dengan wajah yang dibuat-buat semenyedihkan mungkin. Kirana, Papa sangat menyayangimu. Nak, Papa melakukan semua ini demi masa depanmu. Serunya dengan suara parau. Ia berharap Kirana akan menangis dan berlari memeluknya, sehingga polisi akan merasa iba. Suasana mendadak hening. Semua orang menunggu reaksi gadis kecil itu. Aku hendak berlari menghalangi, takut Kirana akan trauma. Tetapi Bapak Hartono menahan lenganku pelan, memberiku isyarat untuk membiarkan Kirana mengambil keputusannya sendiri. Kirana menatap laki-laki yang berlutut di depannya itu. Ingatannya melayang pada kejadian beberapa hari lalu, saat ia demam tinggi dan ayahnya justru mengusir ibunya seperti pengemis. Perlahan, Kirana memalingkan wajahnya, menggerakkan kursi rodanya mundur, bersembunyi di balik kakiku yang sudah turun dari panggung menghampirinya. Dengan suara kecil namun terdengar jelas di ruangan yang hening itu, Kirana berkata, "Om jahat itu bukan Papa Kirana. Kirana hanya punya mama, dan Kirana tidak butuh mainan dari uang curian." Penolakan polos namun menohok dari seorang anak kecil itu bagaikan palu godam yang menghancurkan sisa-sisa harapan Ardan. Polisi kembali menarik Ardan berdiri dengan kasar. Kali ini Ardan tidak melawan. Tubuhnya lemas seperti tak bertulang. Ia diseret keluar gedung di bawah sorotan kamera. Malam itu juga, Ardan, Nyonya Sofia, dan pengacara korup mereka dibawa ke kantor polisi pusat. Aldo telah menyerahkan semua bukti digital dari flash disk perak kepadaku. Bukti itu sangat lengkap dan memberatkan. Karma benar-benar bekerja, memecah belah persekutuan jahat mereka. 1 bulan telah berlalu sejak malam penangkapan yang menggemparkan itu. Di sebuah lembaga pemasyarakatan yang sesak dan pengap, Ardan duduk melamun di pojok sel yang lembab. Tubuhnya kini kurus kering. Tidak ada lagi jas mahal, tidak ada lagi ruang ber-AC. Yang ada hanyalah nasi cadong yang keras dan lantai semen yang dingin. Sementara di blok penjara wanita, Nyonya Sofia, yang dulu selalu menjaga tangannya agar tetap halus dan berkilau dengan manikur mahal, kini harus mencuci baju tahanan demi mendapatkan sedikit makanan tambahan. Kesombongannya telah runtuh. Sementara itu, di gedung pencakar langit Arsana Tech, suasana kantor telah berubah total.
Aura ketakutan dan ketegangan yang dulu menyelimuti karyawan kini berganti dengan semangat kerja yang positif. Aku, yang kini resmi menjabat sebagai presiden direktur, melakukan perombakan besar-besaran. Aku tidak menjadi pemimpin yang gila hormat seperti Ardan. Sebaliknya, aku dikenal sebagai pemimpin yang sangat manusiawi dan dekat dengan karyawanku. Langkah pertamaku adalah memperbaiki kesejahteraan pegawai level bawah. Aku menaikkan gaji petugas kebersihan, satpam, dan staf administrasi. Aku merenovasi ruang istirahat mereka agar lebih layak. Aku tidak pernah lupa, sebulan yang lalu aku adalah salah satu dari mereka. Aku sering terlihat makan siang di kantin karyawan, mendengarkan keluh kesah mereka tanpa sekat birokrasi yang kaku. Santi, mantan sekretaris Ardan, kini mendapatkan posisinya kembali dengan jabatan yang lebih tinggi. Aku mengangkatnya menjadi manajer operasional sekaligus asisten pribadi kepercayaan. Wajah Santi kini selalu